Kita lanjutkan. Wa arafa anna inayatallahi haqqan kanat tulahidhuhu fi kulli khutuwatihi. Dan Nabi Muhammad itu mengetahui bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu jelas sekali ada di dalam setiap langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tanfuku anhu fi lahzatin min lahazati yaumihi. Tak pernah sekalipun ya putus atau hilang ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala satu kali pun. Wa qad tabayyana fi ma ba'd annahu yahfazuhu fi saghiril umuri wa kabiriha. Dan juga selalu menjaganya dalam urusan yang kecil ataupun besar. Fi ghaflatin min fahmin nasi jami'ihim amma yajrilahu. Ya, dalam keadaan manusia atau orang-orang lain tuh enggak faham dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara min dzalika anna ammahu ghadaba alaihi yauman li'iradihi 'anil asnam. Sekali waktu, nah ini memang ada pernah kejadian di mana Nabi Muhammad SAW tuh memang nggak mau menghadiri perayaan. Ya, dari kecil Nabi Muhammad tuh nggak pernah mau untuk hadir di perayaan-perayaan orang-orang Quraisy. Ya. Nah, Abu Thalib sebagai pemimpin Arab juga pada masa itu tentu ngerasa malu gitu ya. Kok kemenakannya nih nggak mau ikut gitu. Nah, padahal kan dia ada di rumah keluarganya Abu Thalib, kok nggak pernah ikut gitu. Nah sekali waktu pernah ya pamannya ini marah kepada Nabi karena nggak mau ikut di dalam perayaan suatu berhala. Ya, anil asnami wa nufurihi minha, dan Nabi itu memang lari gitu, nggak pernah mau. Fahuwa la yuqaddisuha, dan Nabi memang tidak pernah mensucikannya itu, nggak mau. Wala yadhkuruha bi khairin abadan. Wa khasya alaihi in huwa tamada fi karahiyatiha ayyusibahu minha su'a la tahmidu maghbatahu. Jadi karena Nabi itu nggak pernah mau nyembah berhala, nggak mau menjemput-jemput berhala itu. Jadi Abu Thalib tuh ngerasa khawatir gitu. Marah dia. Kenapa nggak mau gitu. Abu Thalib takut kalau nanti Nabi jauh dari berhala-berhala itu, maka akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Nabi Muhammad. Nah itu penyebabnya Abu Thalib itu marah gitu. Bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena mengkhawatirkan ya, Nabi Muhammad. Kamu kok istilah mungkin kalau kita gambarkan ya dengan kita misalnya lah, kita lihat ada keluarga kita, kamu kok nggak sholat? Ya kalau nanti kamu nggak sholat, kamu jauh dari Tuhan, bisa bahaya loh kamu. Nah, kan gitu. Kita marah sama dia karena dia itu nggak dekat dengan Tuhan. Dan jadi kondisinya itu mirip gitu. Ya, marahnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu bukan karena nggak mau nyembah berhalanya, bukan itu. Tapi Abu Thalib itu takut kalaulah Nabi Muhammad ini nggak pernah menyembah-nyembah si berhala, nggak mensucikannya, nggak menyebut-nyebutnya, nanti terjadi sesuatu yang buruk kepada Nabi Muhammad. Nah, ini dia. Fasyakahu ila ammatihi allawati ghadabna alaihi bidaurihin wa khifna kadzalika an tu'zihi tilkal awthan. Nah, ketika diadukan juga, disebutkan juga ini kepada bibik-bibiknya Nabi gitu. Mereka pun marah gitu. Ya, mereka pun marah. Mereka takut juga ya kalaulah itu nggak disebut, nggak disembah, nggak disucikan, nanti terjadi sesuatu loh. Ah, gitu. Fatasallata alaihi asyar wa syaitan wa kullal abalisah.
Ya, memang pada waktu itu begitulah kondisinya, di mana kejahatan, hal yang buruk ya, yang buruk itu setan dan semua iblis-iblis ya. Al abalisah fayakiduna lahul kaid alladzi la yustata'u daf'uhu. Ya, dan memang waktu itu luar biasa tekanan untuk Nabi, sampai-sampai memang Nabi itu tidak mampu untuk menolaknya. Ya. Summa selanjutnya. Summa ajma'a amrahunna wa amra Abi Talib ayyahdura Muhammadun haflan fi aidi bawanah. Nah, ini nama berhalanya si bawanah. Wahwa sanamun tu'azimuhu Quraisy. Jadi karena tuh bibi dan pamannya sudah marah, maka mereka bersepakat nih, mereka akan menghadirkan Nabi Muhammad di dalam perayaan dari si berhala yang bernama Bawanah. Ya. Watanassaka lahu. Jadi orang Arab Quraisy itu mengagungkan si Bawanah, mereka juga menyembelih untuk si Bawanah. Watahallafa indahu, mereka juga merayakannya ya. Wa ta'kifu alaihi yauman kamilan ilal laili kullasanah, dan bahkan dibikin lagi itikafnya gitu. Jadi mereka kumpul di depan bawana, mereka beriktikaf, nggak kemana-mana, satu hari satu malam itu. Wah, luar biasa. Jadi orang Quraisy juga ada iktikafan dari dulu ya, kita yang malas iktikaf nih. Subhanallah. Wa dzakara annahum ma zalu bihi yulahuna alaihi hatta dhahaba ma'ahum. Dan memang paman dan bibi itu maksa-maksa terus ya, sampai Nabi Muhammad mau ikut dengan mereka. La yuridu illa ayyaskutu anhu. Wastabahuhu mustabshirina wa dakhala ma'ahum haitsu dakhalu liyaqumu binusukihim wa liyuqaddimu qarabinihim. Jadi terus dipaksa, ya terpaksa Nabi, tapi Nabi diam saja, ya. Dan mereka senang ketika mereka berhasil bawa Nabi itu, mereka senang. Ya, masuklah ke dalam tempat itu, tempat si bawanah tadi, kemudian mulailah mereka melaksanakan ibadah-ibadah begitu. Ya, ritual-ritual, dan kemudian mempersembahkan kurban-kurban mereka, wansyagilu fima hum akhiduna bisababihi sa'at wa ghafalu anis saghir. Jadi mereka tuh sibuk dengan ibadah, ritual, akhirnya mereka lupa sama Nabi Muhammad. Waltafat ammatuhu tanzurna ma yasna kama iltafat Abu Talib yatma'inna anhu. Jadi ketika sudah lama gitu kan sadar juga nih. Duh, terus gimana Muhammad nih? Apa yang dia kerjain gitu? Abu Talib juga lihat nih, mana nih Muhammad? Ngapain dia? Faidha bihim yafqidunahu. Dan ternyata mereka itu tengok mana? Gak ketemu, Nabi Muhammad udah hilang. Ya. Falam yajiduhu bainal fityan. Tengok-tengok di kalangan di tempat anak-anak itu nggak ada Muhammad nih, kemana dia hilang ini? Wala bainan nas, di kalangan orang-orang dewasa juga nggak ada juga. Wala fi zawaya, di sudut-sudut tempat dari si bawana tadi nggak ada juga. Wala indal kuhnah, ya, di tempat ritual utama juga nggak ada juga. Wala ma'ulaika alladzina yatamassahuna bil asnamil lati kanat haula bawana. Jadi tengok-tengok, dilihat-lihat, tidak ada, benar di sekitar bawana tuh nggak ada Nabi Muhammad. Wa kharaja Abu Talib, ya, muhtamman wa kharajat ammatuhu mahmumat yabhasna anhu. Keluar karena nggak ditemukan itu, maka Abu Talib pun keluar, bibi-bibinya pun keluar. Fawajadnahu qad ada ilal baiti musri'an.
Dan mereka menemukan bahwa Nabi Muhammad itu udah balik ke rumahnya, ya, dengan terburu-buru. Yakba'u fi ba'di zawaya yartajif faz'an mar'uban, ya, masfarul wajah. Ya, ketika dilihat kok Nabi Muhammad itu sudah di sudut rumah itu ketakutan gitu, bergetar badannya, ya, ketakutan sekali, wajahnya sudah putih pucat. Haluhu ala khairin abadan. Dan kondisinya memang sama sekali nggak bagus. Wa adraka ammatihi ar-raw. Dan memang bibi-bibinya itu, ya, melihat ada ketakutan yang luar biasa. Dan mereka pun takut gitu. Mereka lihat Nabi itu ketakutan, mereka pun takut. Ini terjadi sesuatu nih kepada Nabi ini. Khasyatan alaihi min intiqamil aliha likurhihi laha. Mereka takut juga nih, jangan-jangan nih gara-gara si Bawanah marah nih, jangan-jangan. Ya. Ini Tuhan mereka, si Bawanah nih, si berhala ini marah, maka dia balaskan kepada Nabi gitu. Ya. Takut mereka. Wasa'alahu amhu fi khaufin wa juz'in. Ya, kemudian pamannya nanya, Abu Talib nanya, "Malaka ya ibn akhi? Ada apa wahai anak saudaraku? Madahak, apa yang mengganggumu?" Fa ajaba Muhammad maz'uran. Maka Nabi Muhammad pun menjawab, "Akhsya ayyakuna bi lamamu minasyaitan." Ya, aku takut aku terkena gangguan-gangguan setan. Pada sa'alat ihda ammatihi. Ya, kemudian salah satu dari bibinya nanya, ma bika ya waladi? Malladzi ra'aita? Apa yang terjadi wahai anakku? Apa yang engkau lihat? Qala Muhammadun, maka Nabi Muhammad menjawab, kuntu kullama danautu min sanamin minha mimma inda sanamil kabir bawanah tumathilu li rajulun abyad tawilu yusih. Ya, ketika aku setiap kali berada di dekat tempat si Bawanah tadi, ya, di tempat berhala yang paling besar si Bawanah tadi, aku melihat seorang laki-laki yang berbaju putih tinggi sekali. Dia berteriak, "Wara'ak ya Muhammad, la tamsashu." Mundur wahai engkau Muhammad, jangan kau sentuh-sentuh. Nah, gitu. Jadi ada laki-laki berpakaian putih tinggi besar yang mengingatkan Nabi Muhammad, "Wara'ak Muhammad, ya Muhammad, mundur, jangan dekat-dekat. Ya. Jangan engkau sentuh." Wa ajabal amu wa ikhwatihi. Maka pamannya ini heran, ya, pamanan bibinya itu heran. Wa adrakna anna wara'al ghulam sirran kabiran, ya. Dan mereka tahu bahwa ternyata yang dilihat oleh anak ini sesuatu yang ajaib, yang tak nampak. Ya, ada rahasia besar di belakang anak kecil ini. Wa anna lahu halan khassan bihi. Dan kondisi Nabi Muhammad ini sepertinya memiliki kondisi yang khusus juga, istimewa. Wa munzalikal hin tarakahu Abu Talib wa sya'nahu wa tarakathu ammadhu kadzalik. Dan semenjak itu, nah, Abu Talib tidak lagi maksa Nabi untuk ikut di perayaan-perayaan ataupun kegiatan-kegiatan ritual dari berhala-berhala. Begitu juga dengan bibi-bibinya yang lain. Tsumma la hadzal jami'u syai'an akhar intabahu ilaihi dzalika anna Muhammadan kana yafiru minal qarabin allati tazbahu 'alal asnam. Dan mereka juga memperhatikan gitu, ya, bahwa Nabi Muhammad ini dia nggak mau dekat-dekat dengan kurban-kurban yang disembelih untuk Tuhan-Tuhan mereka itu, untuk berhala-berhala itu.
wa annahu ya'nifu min massiha fadlan anil akal minha. Ya jangankan dia untuk dimakan, dipegang aja nggak mau. Ya, megang aja nggak mau, apalagi dimakan. Wa ajabu min dzalika kul ajab ala sigari sinnihi. Dan mereka heran padahal ini anak masih kecil, tapi ketika tahu itu daging, ya kurban tadi itu disembelih atas nama berhala-berhala, dia nggak mau megang aja nggak mau, apalagi makan. Gitu. Jadi nampak sekali Nabi Muhammad itu memang sudah dari kecil itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Muhammadun yauman ajaban fi hayatihi, dan Nabi Muhammad menyebutkan ada satu hari yang begitu ajaib di dalam kehidupannya. Yauma ra'ammahu Abu Talib qad shadda azimatar rahil ala ra'si qafilah turidu an takhruja ila Syam fi tijaratin min tilkat tijarat allati arafatha Makkah wa bar'a fiha ahlaha. Dan di mana Nabi SAW itu melihat Abu Talib itu sedang mengikat, ya, mengencangkan tali-tali pelana dari kendaraannya, ya, karena beliau mau berangkat ke negeri Syam untuk melakukan perdagangan. Ya. Zakara yauma dzaka kaifa istauhasha fi nafsihi sya'ra annahu bihajatin ila hadzal am alladhi ra'a fihi al-hayah wa la'allahu khafa ay yafqidahu mithlu ma faqida ummahu min qabl wa kanat kullu dunyahu wa mithlu ma faqida jadduhu alladzi mala alaihi hayatuhu. Nah, Nabi Muhammad itu ngerasa takut gitu. Ketika pamannya pergi, nanti pamannya itu meninggal juga, ya, di mana Nabi itu sangat-sangat butuh sekali dengan paman ini. Nanti kalau beliau pergi lalu beliau meninggal sebagaimana meninggal ibundanya, sedih, ya. Beliau meninggal sebagaimana meninggal kakeknya, sedih. Dan Nabi itu ngerasa takut sekali. Wa ta'allaka Muhammadun bi ammihi tashbathu bi thiyabihi la yuridul batta ayufariqahu lahzatan wahidah. Nabi pun bergantung, ya, dipegangin pamannya itu, nggak mau dipisahkan sekalipun. Ya. Wa ma adraka Muhammadun ma yaf'al. Wa ma sya'ara bil harajil ladzi yastash'iruhu amhu idza kharaja bihi ma'ahu. Dzalika li'annahu ma yazalu bihajatin ila ri'ayatin naswah. Fa kaifa yar'ahu huwa wa huwa anhu fi syughulin syaghilun bi tijaratihi wa muta'ibis safar wa bihumumil qafilah wa lam yaqtani'u saghir min ammihi ayyabqa walam taflah an-nuswah fi sanihi amma yatlubuhu minal khuruji ma'al qafilah. Tapi bagaimanapun juga pamannya ini ngerasa, gimana saya tuh pamannya ini ngerasa saya juga butuh kepada Muhammad. Saya juga ingin menyayangi Muhammad, tapi gimana? Ya, rasa-rasanya nggak mungkin gitu. Kalau dia bisa memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad, bisa memperhatikan Nabi Muhammad, sementara nanti ketika sudah berdagang itu pasti akan sibuk dengan perdagangan, dan juga kalau ikut dalam perjalanan tersebut akan kelelahan, ya. Belum lagi dengan crowded ataupun riuh yang ada ketika mereka bersama-sama dengan rombongan-rombongan kafilah tadi. Ya, itu. Waharal ammu wa ibnu akhihi yazdadu ta'alluqan bihi wa huwa la yuridu ay yashtadda alaihi wa la ay yaqsu wa nadhara ila dhalikal wajh an-nurani alladhi kana ya'khudhu bi lubbihi wa ra'a alaihi amaratil asa wa baqaya dumu'i fi ma'aqihi takadu tanhamir fa ghashiyathu rahmah lahu wa sya'ara bi hayatihi
al-mu'adzabati wa alamihi al-madiyah, alamul yatim wal faqad, wa khasya alaihi min miraratil firaq, faqala li Fatimah jahizihi akhudhuhu ma'i. Dan ketika Nabi Muhammad terus ya eh, eh, megangin pamannya, melihat pamannya ya sedih kelihatan di wajah Nabi, maka Abu Thalib pun nggak tega gitu. Ya, nggak tega melihat Nabi Muhammad, ya terlihat dari pancaran matanya itu gimana begitu sedihnya Nabi Muhammad ketika mau ditinggalkan oleh pamannya untuk berdagang. Ya, maka dilihat Nabi pun mulai menangis, ya sebagai seorang paman yang begitu mencintai kemenakannya ini tidak tega juga. Ya, kasih sayang itu kemudian membuncah sekali di hati Abu Thalib, tidak tega juga ya, untuk meninggalkan Nabi Muhammad karena beliau tahu ya bahwa Nabi Muhammad ini ya, sudah kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya. Ya, beliau paham bagaimana perasaan Nabi Muhammad ini. Kalaulah nanti dalam perjalanan terjadi sesuatu, maka Abu Thalib pun berkata kepada istrinya Fatimah, siapkanlah dia, biar aku membawanya bersama denganku untuk berangkat bersama dengan kafilah. Subhanallah. Jadi itulah eh, asal muasal ceritanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu bisa ikut ke negeri Syam di dalam kafilah dagang. Ya, karena memang biasanya yang ikut dengan kafilah dagang itu hanya orang dewasa gitu. Ya, karena memang kebiasaan orang Arab itu anak-anak kecil itu mereka masih belum dihargai. Mereka itu masih belum bisa melakukan apa ya, belum bisa melakukan tugas-tugas orang dewasa. Jadi mereka tuh istilahnya enggak berguna, enggak guna gitu. Ya, sehingga juga kalau kita melihat dalam sistem pewarisan orang-orang jahiliyah, yang dapat harta warisan itu memang hanya anak laki-laki yang sudah dewasa, sudah bisa ngangkat pedang, sudah bisa memberikan manfaat kepada keluarganya. Anak kecil tuh nggak dapat, walaupun laki-laki. Itu sistem pewarisan di masa jahiliyah, tradisi jahiliyah seperti itu. Jadi begitu juga di dalam kafilah dagang seperti ini, anak kecil tuh nggak dibutuhkan. Ya, maka secara normalnya sebenarnya Nabi Muhammad itu dia tidak akan bisa untuk berangkat ke negeri Syam bersama dengan rombongan kafilah. Ya, anak kecil nggak dibutuhkan. Ngapain anak-anak ini? Bikin susah aja nanti begitu. Tapi karena Nabi Muhammad begitu takut kehilangan pamannya, begitu dekat, begitu terikat dengan pamannya, ya akhirnya ya Abu Thalib juga tidak bisa melepaskan Nabi Muhammad, ya dibawalah Nabi Muhammad berangkat ke negeri Syam. Jadi inilah latar belakang kenapa Nabi Muhammad bisa sampai berangkat ke negeri Syam di waktu masih muda dulu. Ya, baru nanti kan kelanjutan kisahnya itu kan tentang Nabi Muhammad dengan rahib-rahib ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada muzakarah berikutnya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, bersama-sama kita muzakarah sirah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semakin kenal kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tergambar minimal ketika kita baca sirah Nabi itu tergambar tuh gimana kira-kira kehidupan Nabi dulu gitu ya, gimana kira-kira kondisi yang Nabi hadapi dulu. Semakin kita bisa menggambarkan itu, semakin terasa dekat kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahdu sekali hati ini ketika membaca kisah-kisah Nabi itu, subhanallah, luar biasa. Ya. Kalau ada teman-teman sahabat Masirah yang ingin nanya, ya, dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya? Ada Ustaz Humaidillah, ada Syekh Apid Budiman, ada Ibunda Ayu Lidar, ada Ustadz Muhammad Arif. Ada yang ingin bertanya atau ingin sharing sesuatu? Persilakan. Ada? Nah, kita stop
share-nya dulu. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini muzakarah kita. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberikan kepada kita rasa cinta kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta yang terus menjadikan kita itu orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita nanti bertemu dengan beliau di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.